Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddassallahu sirrahu wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Saghir, nomor hadis 7287. Hadis mursal. Nabi SAW bersabda, la ghazwatun, sungguh satu perperangan, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min arba'ina hajjatan, dari 40 kali haji. Hadis ini telah diriwayatkan beberapa minggu yang lalu dengan riwayat yang mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perang lebih baik pada haji, haji lebih baik pada perang. Dua hadis yang dalam satu hadis, dua perkara yang bertolak belakang. Lalu sebagian ulama mengatakan tafsirannya adalah orang yang sering berperang belum haji, maka diutamakan haji dari perang. Orang yang sering haji belum berperang, maka diutamakan perang daripada haji. Mafhum yang lain atau penafsiran yang lain mengatakan bagi laki-laki lebih unggul perang dari haji, bagi perempuan lebih unggul haji daripada perang. Ini hadis penggalan daripada hadis sebelumnya. Maka yang bisa kita pahami dari hadis tersebut adalah keinginan dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana umat ini pulang ke akhirat kelak dengan amalan yang cukup, dengan amalan yang lengkap. Itu sebabnya motivasi setiap orang, Nabi memberikan motivasi setiap orang dengan motivasi berbeda. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Setiap wasiat yang Nabi berikan berbeda-beda. Ada yang bahasa la taudhab, jangan marah. Ada yang bahasa selalu solat malam. Ada yang bahasa baca Quran. Dan hadis-hadis mengatakan afdalul a'mal juga beda-beda. Afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Afdalul a'mal, apalagi bahasa hadis yang lain. Kalau kita gabungkan semuanya, maka sulit untuk dipahami, karena semuanya lebih baik. Lalu apa maksud dari Nabi memberikan motivasi yang berbeda? Maka yang Nabi inginkan adalah setiap orang sempurna dengan amalnya. Artinya tidak fokus kepada satu amal lalu meninggalkan amal yang lain. Walaupun ada amal yang
menjadi rutinitasnya, amal yang identik dengannya, tapi bukan berarti dia meninggalkan atau berlepas diri dari amal-amalan lainnya. Sehingga Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ibadah korban, Nabi niatkan korban ini untuk saya dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Harapan Rasul adalah umatnya pulang semuanya ke akhirat dengan amalan korban. Kemudian ketika seorang mujahid ingin berangkat perang dan dia tidak mampu ikut berperang, Nabi memberikan motivasi kepada sahabat yang ada di medan tempur. Ada di antara kawan-kawan kalian yang tinggal di Madinah, dia dianggap ikut bersama kalian. Nah, kemudian juga Nabi SAW bersabda, manusia itu terbagi 4 kategori. 1, seseorang yang memiliki kekayaan dan menggunakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, dan dia mendapatkan pahala yang sempurna. Yang kedua adalah orang yang tidak memiliki harta, tapi melihat orang yang punya harta lalu mengatakan, kalau aku punya, aku akan buat seperti yang dia lakukan. Maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berinfak sebelumnya. Kenapa ada motivasi-motivasi seperti itu? Karena yang diinginkan oleh Sayyidina Rasul adalah setiap umatnya tidak berlepas diri daripada amal. Nah, sehingga dikatakan di sini perang di jalan Allah lebih disukai Rasul pada 40 ibadah haji. Dan hadis sebelumnya mengatakan haji lebih unggul daripada 10 kali berperang. Nah, azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 7288. Nabi SAW bersabda, laqad akalat dajjalut ta'am. Demi sungguh memakan oleh Dajjal akan makanan. Laqad akala, demi sungguh memakan oleh Dajjal akan makanan. Wa masya fil aswaq, dan berjalan ia Dajjal di pasar. Masya, berjalan ia Dajjal fil aswaq, di pasar. Maksud Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahasanya Dajjal itu bukan Tuhan. Jadi tidak pantas kalian mempertuhankan Dajjal. Tidak boleh beriman mengakui Dajjal Tuhan, karena Dajjal itu sendiri dia makan. Tuhan tidak perlu kepada makanan. Dajjal itu berjalan di pasar-pasar, sementara yang namanya Tuhan itu tidak boleh mengambil tempat. Ketika Nabi memberitakan kepada kita alasan tidak boleh mengakui Dajjal sebagai Tuhan, dikarenakan dia memiliki sifat makhluk, yakni makan dan mengambil tempat. Maka setiap sifat yang mirip dengan sifat makhluk, yang merupakan sifat makhluk, yang serupa dengan sifat makhluk, tidak layak dinisbahkan kepada ketuhanan. Misal duduk di arsy, misalnya punya tangan, misalnya punya kaki,
Dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kamu solat, jangan meludah ke depan, karena di depanmu ada Allah. Ana ma'a abdi idza zakarani, aku bersama hambaku ketika dia mengingat aku. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Maka semua ayat hadis yang mengindikasikan bahasanya Allah bertempat, Allah memiliki jasad dan organ tubuh, wajib untuk ditakwilkan. Maka kesepakatan akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengeluarkan akidah tajsim yang mengatakan Allah punya fisik, punya tangan, punya kaki dan punya mata. Kemudian akidah tasbih yang mengatakan Allah di langit, Allah duduk di arasy. Itu dikeluarkan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat di sini hadisnya. Nabi katakan Dajjal itu makan makanan jalan di pasar. Dajjal itu tidak layak kalian katakan Tuhan karena memiliki sifat makhluk, yaitu makan. Karena memiliki sifat makhluk, yaitu berjalan, membutuhkan tempat. Yang nama Tuhan laisa kamislihi syai', tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah dalam segala hal. Selagi hal-hal itu ada pada makhluk, maka tidak boleh ada pada Allah. Makhluk tidur, Tuhan enggak boleh tidur. Makhluk mengantuk, Tuhan enggak boleh mengantuk. Makhluk perlu kepada tempat, Tuhan enggak boleh perlu kepada tempat. Makhluk terdiri pada organ tubuh, Tuhan tidak boleh terdiri pada organ tubuh. Makhluk dilewati oleh zaman dan waktu, ada siang dan malam, Tuhan tidak boleh ada bahasa siang dan malam. Karena waktu itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah, tidak mungkin dia memberi efek kepada sang penciptanya. Kalaulah Tuhan sang pencipta terpengaruh oleh waktu, berarti ada kesan makhluk kepada Allah, tapi lebih kuat makhluk daripada Allah. Kita yang terkait dengan waktu, Allah tidak terkait dengan waktu. Tidak ada bahasa bagi Allah siang, tidak ada malam, tidak ada dulu, tidak ada terakhir. Tidak ada bahasa bagi Allah di atas, di bawah, di muka, belakang, kiri dan kanan. Karena muka, belakang, kiri dan kanan adalah identik dengan sifat makhluk. Kalau ada ayat dan hadis mengindikasikan seolah-olah Allah punya organ, seolah-olah Allah butuh kepada tempat, maka wajib ditakwilkan karena tidak sesuai dengan akal. Nah, sebagaimana pembahasan kita minggu lalu, bahasanya dalil tauhid itu adalah dengan dalil akal, bukan pakai Quran dan hadis. Walaupun ada dalilnya dalam Quran dan hadis, tapi tidak diangkat karena objeknya adalah orang yang belum bisa menerima Quran dan hadis, yaitu memperkenalkan Tuhan kepada orang yang belum mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, itulah maksud Nabi katakan Dajjal itu makan, Dajjal itu jalan di pasar. Nah, kalau kita pahami secara sepintas lalu, apa urusannya Dajjal makan, Dajjal jalan di pasar? Maka hubungannya kepada pernyataan Dajjal bukan Tuhan karena dia makan, Dajjal bukan Tuhan karena dia jalan. Ada bahasa Allah jalan, Allah turun naik, Allah melihat iya, tapi bukan seperti melihatnya makhluk.
Kalau kita melihat perlu kepada arah yang dituju. Allah nggak perlu kepada arah, karena arah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah melihat bukan dengan mata. Kalau Allah melihat dengan mata, berarti Allah sama dengan makhluk. Sama apa? Sama-sama punya mata. Oke. Itu wajib untuk dipahami untuk akhir-akhir ini. Supaya akidah antum tidak lari daripada akidah Ahlussunnah. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, laqad umirtu, demi sungguh aku diperintahkan, an atajawwaza, bahwa aku ringkas dalam berbicara. An atajawwaza, bahwa aku ringkas, singkat, padat, fil qauli, dalam bicara. Fa innal jawaza fil qauli huwa khair, maka sesungguhnya ringkas padat dalam bicara dia perkara yang baik. Fa innal jawaza, maka sesungguhnya ringkas, fil qauli, dalam bicara, huwa, dianya bicara ringkas, khairun, itu baik. Jadi jawaz di sana bukan maknanya boleh. Jawaz di situ makna ringkas. Inilah hadis yang Nabi sabdakan, uqtitu jawami'ul kalim, telah diberikan kepadaku jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah bahasa yang ringkas tapi isinya padat. Maka kalau kita memahami hadis Nabi tanpa bantuan syarah daripada ulama, kita sulit untuk memahaminya. Jangankan untuk memahami hadis Nabi tanpa arahan dan syarahan dari para ulama, membaca kitab Risalah Imam Syafi'i saja itu sulit untuk dicerna. Kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah itu sulit untuk dicerna bagi kita. Akhirnya muncullah kitab syarah. Sunan At-Tirmizi disarah oleh ulama dengan Tuhfazul Awadinya. Kemudian Sahih Bukhari disarah oleh ulama dengan Fathul Barinya, Irsadus Syarinya. Kemudian ada lagi syarahnya apa? Fathul Bari, Irsadus Syari, Umdatul Qari. Itu syarah daripada ulama India. Sunan Abu Dawud disarah oleh ulama Ainul Ma'bud, Bazlul Majhud. Kitab Minhaj dalam bab fikih disarah oleh ulama dengan Tufatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Muhnil Muhtad, Kanzur Raghibin. Untuk apa disarah? Nah, sarahnya itu kita baca sekarang, lalu dijelaskan kepada pelajar, perlu disarah lagi. Nggak ngerti itu disarah, perlu diuraikan lagi. Nah, bagaimana kira-kira kalau sampai mereka katakan kita langsung ke Quran dan hadis, nggak perlu bermazhab? Akhirnya salah dalam memahami hadis Nabi. Karena bahasa hadis itu adalah ringkas, tapi maknanya padat. Sehingga ada hadis yang mengatakan asharul hirra tahir. Nah, ulama hadis mengatakan air liur kucing suci. Tapi karena dia tidak mau membaca syarah hadis, diartikan tai kucing suci.
Hadis kemarin kita baca dalam Sunan Abi Daud, la tasihu salatul haid illa bi khimar. Tidak sah salat wanita berhaid kecuali pakai mukena. Sementara wanita haid tidak boleh salat. Kenapa dikatakan tidak sah salatnya kecuali dengan mukena? Oh, ternyata disara oleh ulama, bukan wanita haid itu maknanya adalah makna hakiki, tapi yang dimaksudkan adalah makna wanita yang sudah baligh wajib salat dengan mukena. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang sulit untuk kita pahami kecuali dengan arahan dari para ulama. Maka kesimpulannya, wajib memahami hadis berdasarkan arahan ulama salaf dan ulama khalaf. Tidak bisa kita pahami hukum langsung pada Quran dan hadis kecuali rincian daripada para ulama. Maknanya wajib bermazhab. Nah, oke, ada dua hadis sahih mengatakan begini. Apabila seseorang menyentuh kemaluannya, maka dia wajib berwudu. Maknanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ada hadis yang mengatakan Nabi ditanya tentang menyentuh kemaluan, lalu Nabi bersabda, innahu bid'atum mink. Itu adalah anggota tubuhmu, sama dengan hidung dan telinga. Jadi tidak batal wudu. Hadis mana yang mau diambil? Yang mengatakan tidak boleh bermazhab, haram hukumnya bermazhab. Kita disuruh oleh Nabi ikut Quran dan hadis. Sekarang dua hadis itu mana yang mau diambil? Diamalkan kedua-duanya? Pasti kita akan ambil satu. Kenapa kita ambil satu? Apa alasan mengambil hadis yang satu lalu meninggalkan hadis yang lain? Nggak mungkin kita jawab. Nah, itu maknanya harus bermazhab. Sehingga Nabi sabdakan di sini, aku diperintahkan oleh Allah untuk ringkas dalam bicara, karena ringkas dalam bicara itu khair, ada kebaikannya. Maka saking ringkasnya sebahagian bahasa-bahasa hadis, maka terjadi perbedaan pemahaman di kalangan para ulama. Karena berbedanya pemahaman di kalangan ulama, berbedalah mazhab. Dan perbedaan mazhab itu, perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi itu sudah terjadi di zaman Nabi ketika Nabi hidup. Contoh kemarin juga kita sampaikan dalam tafsir Rawaiyul Bayan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yusalliyanna ahadukum illa huwa fi Bani Quraidzah. Perintah Nabi, jangan sekali-kali kalian sholat kecuali di Bani Quraidzah. Ketika perang Khandaq sudah selesai, kafir Quraisy sudah pulang ke Makkah. Lalu Sayyidina Nabi membuka baju perangnya. Turun malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, tidak boleh dilepaskan baju sebelum selesai urusan Bani Quraidzah. Tumpas Bani Quraidzah karena dia sudah berkhianat, melanggar janji perdamaian dengan Madinah karena ikut bergabung dengan tentara Ahzab. Sehingga Nabi tugaskan kepada para sahabat, kalian semuanya belum boleh melepaskan baju perang. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Di tengah jalan sholat waktu asar masuk, maka sebagian sahabat mengatakan kita mesti sholat di sini. Kenapa mesti sholat di sini? Karena ada hadis Nabi mengatakan afdalul a'mal ahabbul a'mal illallah as-salatu fi awwali waqtiha. Salat amal yang paling Allah sukai adalah sholat tepat waktu. Lalu ditegur oleh sahabat yang, bukankah Nabi sabdakan tadi jangan kalian sholat kecuali Bani Quraidzah? Betul kata sahabat tersebut. Mafhumnya adalah Nabi menyuruh kita berangkat secepatnya ke Bani Quraidzah. Tapi kalau nggak sempat sholat di sana, sholat di jalan. Itu pemahaman sebagian sahabat. Sebahagiannya lagi mengatakan tidak.
harus ikut sabda Nabi, harus sholat di Bani Quraiza. Akhirnya ditunda sholat asarnya sampai Bani Quraiza baru sholat asar. Terjadi dua pemahaman pada sabda Nabi tadi. Lalu selesai perang, Nabi tidak menyalahkan si A, Nabi tidak menyalahkan si B. Nah, itu asbab musabab kenapa mazhab hari ini berbeda-beda. Kalau di zaman Nabi saja satu sabda Nabi diperselisihkan di kalangan sahabat, bagaimana dengan sabda Rasul setelah di zaman tabi'in, di zaman tabi'in dan di zaman saat sekarang? Pasti akan terjadi salah dalam memahami. Ulama yang cukup syarat dalam memahaminya, betulnya mendapatkan pahala 2, salahnya mendapatkan pahala 1. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa saja yang berijtihad menggali hukum dari Quran dan hadis, lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Lihat ke depan. Apabila ijtihadnya salah, dia mendapatkan pahala 1. Jadi Imam Syafi'i kalau salah fatwanya nanti di akhirat pahalanya 1. Kalau benar fatwanya pahalanya 2. Seluruh imam mazhab begitu. Itu pendapat daripada imam mazhab. Salahnya saja dapat pahala. Sementara kita benarnya saja dapat dosa. Kok bisa? Nabi SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yi fa asaba faqad asab." Atau mafhumnya begitu. Siapa yang berani berkomentar di Quran tanpa ilmu pengetahuan walaupun benar, dia dapat dosa. Ini salah satu dalil-dalil yang mengatakan wajib bermazhab. Nah, tidak benar kalau dikatakan langsung kembali kepada Quran dan hadis. Nah, boleh antum katakan kepada orang-orang yang mengatakan tidak wajib bermazhab, langsung kepada Quran dan hadis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Kalau memang dia bisa menyelesaikannya langsung dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Laqad unzila alayya," demi sungguh diturunkan kepadaku, asru ayatin, 10 ayat. Man aqamahunna, siapa saja yang menegakkan, yang mengamalkan hunna, akannya 10 ayat tersebut, dakhalal jannata, niscaya dia akan masuk surga. Yakni qad aflahal mu'minun. 10 ayat dari surah Mu'minun. Apa maksud aqamahunna? Menegakkan 10 ayat tersebut. Coba berikan pendapat tanpa ikut pendapat ulama ahli hadis. Siapa yang anti mazhab? Enggak? Nah, apa maksud menegakkan 10 ayat? Dalam hal ini ada 2 penafsiran ulama. 1, membacanya dengan benar. Nomor 2, mengamalkan kandungannya. Nah, mengamalkan kandungannya. Coba ambilkan Quran. Surah Mu'minun. Mukmin, surah Mukmin.
10 ayat yang akhir daripada ayat itu adalah ulaika humul warisun. Mereka lah pewaris surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Siapa mereka tersebut? 1, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam salatnya. 2, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling dari perbuatan sia-sia. 3, alladzina hum lizzakati fa'ilun, menunaikan zakat harta dan zakat fitrah sesuai dengan cara yang benar. 4, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga harga diri dan kehormatannya kecuali terhadap istri mereka dan hamba sahaya mereka. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdim ra'un, orang yang menunaikan janji dan amanah yang dibebankan kepadanya. Yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, di samping khusyuk juga menjaga salatnya. 6 syaratnya. Jadi kalau dikatakan diberikan kepadaku 10 ayat surah Mukmin, surah Mukminun, qad aflahal mu'minun, maka siapa saja menegakkan 10 ayat tersebut, maknanya menunaikan 6 perkara tadi. Salatnya khusyuk, sementara Nabi bersabda yang pertama kali diangkat adalah khusyuk dalam salat. Maka makna khusyuk adalah berusaha untuk khusyuk. Bagaimana cara berusaha untuk khusyuk? Mengenal semua sunnah-sunnah yang ada dalam salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salat sebagaimana kalian tahu saya salat. Bukan salat sesuai sesuka hatimu salat. Itu mana salat khusyuk. Berusaha untuk khusyuk walaupun tidak bisa khusyuk. Kedua, menjauh perkara yang sia-sia, menunaikan zakat, baik harta maupun zakat fitrah dengan cara yang benar, menjaga kehormatan, kemudian menjaga amanah dan janji. Yang keenam, menjaga salat 5 waktu. Ini salah satu penafsiran ulama tentang man aqomahunna, maknanya mengamalkan 6 kandungan di dalam surah Mukminun. Allah katakan ulaika humul warisun, mereka adalah pewaris-pewaris surga Firdaus. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, laqad udhitu, demi sungguh aku telah disakiti. Demi sungguh aku telah disakiti fillah, karena Allah. Fillah, di dalam menegakkan agama Allah. Wa ma yu'dha ahadun, dan tidak disakiti siapapun. Wala yu'dha ahadun, dan tidak disakiti siapapun. Hadisnya ringkas. Maka ada kalimat yang dibuang di sini. Tidak ada disakiti siapapun seperti aku disakiti. Para anbiya alaihimus salatu wassalam itu disakiti oleh umatnya. Nabi Zakaria digergaji. Nabi Musa, cuman Nabi Musa satu-satunya Nabi Bani Israel yang ditakuti oleh Israel. 70 para Nabi mereka bunuh. Jadi seluruh para Nabi disakiti oleh umatnya. Lalu kenapa disebutkan di sini wa ma yu'dha ahadun, tidak disakiti siapapun? Berarti ada kalimat yang dibuang. Aku disakiti dalam menegakkan agama Allah. Tidak ada seorang pun disakiti seperti aku. Itu yang pertama. Wa ukhiftu fillah, aku dibuat takut. Aku dibuat takut kepada Allah. Wa ma yakhafu ahadun, tidak takut oleh seorang pun. Juga sama.
tidak takut oleh seorang pun seperti takutnya aku. Walaqad atats alayya salasun, demi sungguh atats alayya, telah datang di atasku, salasuna 30, min baini yaumin wa lailatin, di antara hari dan malam. Di antara hari dan malam, artinya telah datang di atasku masa 30 hari 30 malam. Wa ma li wali Bilal ta'amun, tidak ada bagiku dan bagi Bilal makanan. Tidak ada bagiku dan bagi Bilal makanan. Ini kata Sayyidina Rasul. Nah, kalau kita yang mengatakan Sayyidina Bilal, ya'kuluhu dzu kabidin, yang pantas memakan akannya oleh orang yang punya hati, yaitu makhluk hidup. Makanan yang bisa memakan akannya oleh makhluk hidup, kecuali syai'un, sesuatu, yuwarihi ibtu Bilal, sesuatu yang bisa menyembunyikan akannya oleh ketiak Bilal, kata Nabi. Sesuatu yang bisa disembunyikan dalam ketiak. Kalau korma itu berapa biji? Hah? Udah pernah tuh coba? Kalau nasi itu mungkin 1 genggam, nggak usah dipraktek. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan 30 hari saya bersama Sayyidina Bilal bin Rabah, itu tidak ada makanan kecuali hanya makanan yang bisa disembunyikan dalam ketiak, saking sedikitnya. Nah, kita pernah nggak makan? Itulah bahasa dikatakan tadi, uditu fillah wa ma yu'dha ahadun. Aku disakiti demi menegakkan agama Allah, tidak ada seorang pun yang disakiti seperti aku disakiti. Khair. Untuk apa hadis ini dibacakan, diriwayatkan oleh para ulama? Untuk apa hadis ini disampaikan oleh para ulama kepada umat? Pertama, untuk ibrah bagi pewaris para nabi. Kalau sekiranya para ulama disakiti dalam menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu perkara yang wajar. Nah, perkara yang tidak perlu diambil berat, tidak perlu diambil pusing. Itu sunnatullah. Itu juga terhadap antum yang belajar agama. Yang ucapan mungkin apa-apalah bahasanya, caci maki kah. Nah, laqad barakallahu li rajulin fi hajatin aksara du'a fiha u'tiyaha aw muni'aha. Demi sungguh barakallahu, memberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li rajulin, bagi seseorang, fi hajatin, di dalam hajat, aksara du'a fiha, yang ia memperbanyak doa di dalamnya hajat. U'tiyaha, baik diberikan kepadanya akannya hajat,
au muni'aha, atau dihalang ia darinya hajat. Hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jadi doa yang kita lantunkan supaya ditunaikan hajat yang kita hajati, baik Allah kabulkan atau tidak, yang jelas barakallah, Allah akan berikan keberkahan. Maka ketika berdoa itu harus dengan serius. Walaupun kawan tuh baru belajar doa, baca pangkalnya lain, ujungnya lain, kadang-kadang mirip bunyinya saja, tapi bacanya nggak jelas. Asal nggak salah doa saja. Berikan tumpuan. Tertunai atau tidak tertunai, Allah terima atau tidak Allah terima, Allah akan berikan keberkahan dalam doa tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kalau di akhirat kelak orang-orang tahu bagaimana besar imbalan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka orang tersebut berharap semua doanya ditolak oleh Allah di dunia. Maka tidak ada bahasa putus asa berdoa. Sudah lama saya berdoa biar cepat khatam, enggak khatam juga, doa saja terus. Doa supaya lancar hafalan, sudah banyak doanya, salat hajat setiap malam. Tidak tertunai juga, maka doa enggak boleh berhenti. Karena yang dinilai bukan tertunai atau tidak tertunai, tapi yang dinilai adalah doa yang diucapkan. Ketika saya baca kitab, antum lihat kitabnya tulis. Ketika saya menjelaskan, antum angkat muka ke depan, bukan menunduk ke bawah. Itu cara belajar. Jangan buat cara lain. Hadis berikutnya diriwayatkan dalam Sahih Hakim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aituni, demi sungguh aku melihat diriku. Laqad ra'aituni, demi sungguh aku melihat diriku. Ini bahasa kenangan. Bahasa hadisnya demi sungguh aku melihat diriku. Bahasa Indonesia yang mudah kita pahami, aku masih bisa mengingat dulu. Kapan? Yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Wa ma fil ardi kurbi, tidak ada di muka bumi di dekatku. Tidak ada di muka bumi di dekatku makhlukun, makhluk seorang pun, selain malaikat Jibril di kananku, Sayyidina Thalha bin Ubaidillah dari kiriku ketika perang Uhud. Ketika umat Islam menurut pandangan sejarah mendapatkan kekalahan, walaupun menurut pandangan hakikat tidak ada yang kalah, semuanya menang. Menurut kacamata sejarah kalah, sehingga Nabi mesti menyelamatkan diri ke atas bukit Uhud. Pada saat itu Nabi masuk dalam lubang. Semua senjata sudah habis. Kemudian Nabi bersabda, kumpulkan anak panah kalian, berikan kepada Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Pada saat itu Sayyidina Thalha bin Ubaidillah melindungi Sayyidina Rasul dengan dadanya.
Nabi terperosot dalam lubang, belum bisa dikeluarkan. Sementara dari bawah itu dihujani oleh anak panah oleh kafir Quraisy. Waktu itu perisai nggak ada lagi. Yang ada adalah dada Sayyidina Thalha bin Ubaidillah melindungi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Rasul melihat ke kiri, menoleh untuk melihat situasi di bawah. Kadang Sayyidina Rasul menoleh ke kanan. Apa kata Sayyidina Thalha bin Ubaidillah? Tetap wahai Rasul, biarkan leherku yang kena panah, jangan lehermu. Biarkan dadaku, jangan sampai dadamu. Pada saat itu Sayyidina Rasul itu sudah patah 2 gigi depannya. Kemudian masuk rantai daripada baju besi ke muka beliau. Pada saat itu sahabat sebagian ada yang kabur karena diumumkan Nabi sudah meninggal dunia. Dan ada sebagian sahabat mengatakan, kalau Nabi sudah meninggal untuk apa kita pulang? Akhirnya ada sebagian yang bertahan. Nah, yang melindungi Sayyidina Rasul di Bukit Uhud itu hanya beberapa sahabat saja. Nah, yang ada di dekat Nabi pada saat Nabi dihujani dengan serangan, kata Rasul, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang dekat saya, kecuali malaikat Jibril di sebelah kananku, Thalha bin Ubaidillah di sebelah kiriku. Sehingga Nabi sabdakan, Uhudu li Thalha, pahala Uhud itu telah diambil semuanya oleh Sayyidina Thalha bin Ubaidillah karena perjuangannya melindungi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum camkan pengorbanan Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Nah, kalau hari ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengorbankan harga diri, hanya mengorbankan keinginan, hanya mengorbankan sedikit ketidaknyamanan dikarenakan memangkas rambut sama panjang, dikarenakan memotong kuku setiap Jumat, tidak menyisakan satu kuku, hanya sekedar hilang ganteng dikit dengan celana diangkat di atas mata kaki. Kalau itu tidak bisa dilakukan oleh umat sekarang, janganlah katakan mencintai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar meninggalkan perkara kecil, nggak akan hilang nyawa kita, nggak akan hilang harga diri, nggak akan jatuh miskin dengan hanya memotong celana di atas mata kaki dan tidak memakai gelang di tangan, kalung di leher, tidak memanjangkan kuku, tidak memakai cincin 2 buah, hanya memakai 1 saja. Menghidupkan sunnah-sunnah itu semuanya. Oh, hilang ganteng saya kalau kaki, celana dipendekkan di atas mata kaki. Kurang tampan saya kalau rambut potong sama panjang. Itu dikatakan dia cinta Rasul. Nah, hilang tampan saya kalau pakai jenggot, lalu dikecukur jenggotnya. Itu dikatakan cinta Rasul. Apa yang kita jawab nanti ketika Sayyidina Thalha bin Ubaidillah dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pada hari ini ditanyakan apa yang telah kamu berikan untuk Sayyidina Rasul, itu saja yang perlu ada di benak antum. Pertanyaan itu saja yang harus ada selalu dalam hati. Apa yang telah diberikan untuk Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dengan belajar hadis yang sungguh-sungguh, kemudian menghormati sunnah, mengamalkan sunnah hari Jumat dengan sunnah Jumatnya, membaca surah pilihan sesuai dengan arahan Nabi dalam solatnya, berjalan, makan, jam berdiri, jam berjalan. Dikatakan ahli agama makan entang kiri, makan berjalan, makan berdiri, minum berdiri. Itu saja nggak bisa dia tinggalkan. Lalu mengatakan saya umat Nabi, saya berkorban untuk Rasul, saya cinta Rasul. Masya Allah. Di mana letak cinta Nabi? Khair.
Bisa dipahami? Nah, Sayyidina Thalha bin Ubaidillah katakan kepada Rasul, biarkan leher saya wahai Nabi, jangan sampai lehermu. Biarkan dada saya, jangan sampai dadamu. Sehingga Nabi sabdakan, ketika saya terperosot dalam lubang dalam Uhud, tidak ada makhluk yang membela saya, yang dekat dengan saya, kecuali dua saja. Jibril di sebelah kananku, Thalha bin Ubaidillah di sebelah kiriku. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan, demi sungguh aku melihat seseorang, demi sungguh aku melihat seseorang yataqallabu fil jannah, mondar-mandir di surga. Yataqallabu fil jannati, bolak-balik dalam surga. Fi sajaratin, karena pahala, karena satu pohon. Fi sajaratin, karena satu pohon. Qata'aha, yang ia potong akannya, yang dia potong akannya, min zahrit tariq, dari punggung jalan. Kanat stu'zin nas, yang ada ia pohon itu mengganggu manusia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kata Nabi, ada satu umatku masuk surga karena mengelakkan, menghindarkan sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Bukan dikatakan muslimin, jalan manusia. Antum pergi salat Jumat, jalan kaki, di jalan ada kayu yang menghalangi jalan. Mungkin kalau orang di atas kendaraan tidak bisa dia turun untuk menghilangkan, menyingkirkan kayu tersebut, singkirkan ke tepi. Maka Allah melihat, Nabi sabdakan, aku melihat ada orang masuk surga gara-gara itu. Menyingkirkan. Khair. Artinya memberikan kemudahan kepada orang untuk melintasi jalan. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana kira-kira kalau orang tersebut mengganggu orang dari jalan? Ketika Allah berikan surga kepada orang menyelamatkan, membuang perkara yang mengganggu jalan manusia, maka mafhum mukhalafahnya berarti Allah akan berikan neraka kepada orang yang mengganggu jalan manusia. Diletakkan batu di jalan, jalan-jalan besar, jalan raya, tapi kan ada rumahnya dibikin tanggul. Kemudian kenduri menutup jalan. Mohon doa restu. Siapa mau mendoakan? Nah, kalau nggak ada tempat untuk melakukan kenduri, nggak usah buat kenduri. Oh, jalan itu kan punya nenek moyang saya dulu, tapi sekarang sudah menjadi jalan. Jadi tidak ada toleransi hukum ketika seseorang mengganggu perjalanan manusia, baik itu dengan acara kendurinya atau dengan perdagangannya. Jangan dagang di pinggir jalan yang mengganggu orang lain. Tidak ada keberkahan di sana. Khair. Kalau mengganggu orang lain dalam perjalanannya, itu merupakan suatu perkara yang berat. Dan menyelamatkan, memudahkan orang lain dalam perjalanannya, jalan duniawi, itu perkara yang diganjar dengan pahala. Maka ditingkatkan mafhumnya. Bagaimana dengan orang yang mengganggu orang lain dalam ibadahnya? Kalau mengganggu orang lain dalam perjalanannya sangat besar dosanya, bagaimana mengganggu orang lain dalam ibadahnya? Jika sholat Jumat, handphonenya berbunyi,
tentu dosanya lebih parah lagi. Mengganggu tidurnya. Nabi bersabda, atau mafhum daripada ulama fikih katakan tidak boleh membaca Quran kalau sampai mengganggu orang tidur. Membaca Quran tidak boleh kalau mengganggu orang tidur. Sekarang organ tunggalnya mengganggu orang tidur. Terganggu tidur orang lain karena dia bikin organ. Quran saja tidak boleh mengganggu orang tidur. Bagaimana dengan musik yang itu haram? Lalu setelah itu baru dia menyesali kenapa tidak mendapatkan anak soleh dan soleha, kenapa anaknya nakal, kenapa anaknya tidak punya bakti, kenapa anaknya tidak bisa membalas kebaikan jasa semua yang diberikan oleh orang tua. Bagaimana mendapatkan keberkahan ketika Anda kenduri ganggu orang? Perjalanan terganggu, tidur orang terganggu, bahkan ibadah orang juga terganggu. Khair. Ambil positifnya, niatkan dengan hadis-hadis seperti ini. Perjalanan kita, perjalanan antum bukan saya, perjalanan antum dari pondok ke Masjid Ittihad. Kalau ada yang mengganggu perjalanan di jalan, dibuang ke tepi. Mungkin dengan hal itu kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Antum masuk surga dengan melakukannya, saya mungkin masuk surga dengan mengajaknya. Laqad ra'aitul malaikata tuwasilu Hamzata. Demi sungguh aku melihat para malaikat memandikan Sayyidina Hamzah. Demi sungguh aku melihat para malaikat memandikan Sayyidina Hamzah. Orang mati syahid tidak boleh dimandikan karena akan menghilangkan darah buktinya di hadapan Allah nanti. Dan dia tidak boleh disolatkan. Secara hukum fikih, kenapa enggak boleh disolatkan? Karena dia enggak mandi, maka enggak boleh disolatkan. Secara hakikat dia tidak perlu kepada solat kita. Itu hakikatnya. Karena dia syahid di jalan Allah, enggak perlu lagi kepada solat kita, enggak perlu lagi ke doa-doa kita. Karena syahidnya dia sudah cukup untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara hukum syariat, kenapa orang syahid tidak disolatkan? Karena dia tidak mandi. Maka jasad jenazah yang tidak mandi tidak boleh disolatkan. Korban gempa bumi yang tertimbun yang tidak ditemukan tidak boleh disolatkan. Nah, laqad ra'aitul ana mundu salaitu lakumul jannata wan nara musallatain mumassalatain fi qiblati hadzal jidar. Demi sungguh ra'aitul ana, aku melihat sekarang. Sekarang itu setelah selesai sholat. Nabi cerita setelah selesai sholat. Kejadiannya sedang sholat. Demi sungguh ra'aitul ana, aku telah melihat sekarang. Mundu sholaitu, sejak aku sholat mengimami kalian. Mundu sholaitu, sejak aku sholat mengimami kalian. Apa yang aku lihat? Al jannata wan nar, akan sorga dan neraka. Mumassalatain, ditampilkan kedua-duanya. Ditampilkan kedua-duanya fi kiblati hadzal jidar, pada kiblat ini dinding. Falam arokal yaumi, maka aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Falam aro, maka aku tidak melihat kal yaumi, seperti hari ini. Fil khairi wasyarri, dalam kebaikan dan dosa.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini asbabul wurudnya ketika sahabat menyaksikan Nabi SAW mengimami solat. Kemudian dalam satu ketika seolah-olah Nabi mau menjangkaukan tangannya, begitu mau solat, mau ngambil sesuatu di depan. Kemudian tiba-tiba Nabi menarik tangannya secara cepat. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, barusan engkau seolah-olah ingin memetik sesuatu, lalu tiba-tiba engkau menarik tangan secara cepat seperti orang ketakutan. Apa kata Nabi SAW? Barusan saya diperlihatkan di atas dinding ini, dinding mihrab, bukan dinding yang kita ini, dinding kiblat, itu dinampakkan kepadaku sorga dan neraka. Seolah-olah aku melihat sorga dan aku ingin memetik buah-buahannya. Kalau sempat aku petik buah itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Setelah itu diperlihatkan kepadaku neraka, karena saking takutnya aku menarik tanganku secara cepat. Nah, setelah itu baru ada bahasa layar tancap. Kemudian ada bahasa in focus, nonton hari Kamis, ditampilkan di layar. Itu teknologi sudah ada di zaman Nabi SAW. Jadi bukan penemuan yang baru, tapi sudah dimiliki oleh Nabi. Bahkan layar sentuh, handphone Android itu ketika Nabi SAW bertemu dengan Jibril, wahai Muhammad, kamu lihat ini, di telapak tangan Sayyidina Jibril. Dilihat oleh Nabi, oh ini Aisyah, anak kawan saya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata Sayyidina Jibril, ini calon istrimu. Diistimbat dari hadis tersebut, istimbat ini nggak boleh sebarkan kemana-mana. Nah, boleh saja seseorang ketika ta'aruf itu memperkenalkan dengan foto. Nah, tapi tidak boleh dengan orangnya. Nah, foto. Hafiz, antum mau dengan bibi saya? Nah, ini fotonya. Nah, itu tidak terlarang dalam agama, karena Sayyidina Rasul pernah melihat foto Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari tangan malaikat Jibril alaihi salam. Dan itu adalah calon daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, garis bawahi, calon Nabi. Nah, bukan antum lihat foto orang, boleh pilih-pilih, bukan begitu. Khair. Laqad hamamtu, demi sungguh aku berencana, demi sungguh aku berkeinginan, alla aqbala hadiyatan, bahwa aku tidak terima hadiah kecuali dari Quraisy atau orang Ansar atau Bani Thaqif atau suku Daus. Ad-Dausi sukunya Sayyidina Abi Hurairah. Kenapa di sini Nabi sampaikan? Karena ada satu ketika Sayyidina Rasul menerima hadiah dari seorang A'rabi. Setelah Nabi terima hadiah, kebiasaan Nabi adalah membalas hadiahnya. Ketika Nabi membalas hadiah A'rabi tersebut lebih baik daripada hadiah yang diberikan kepada Nabi,
Lalu kata Arabi ini, hanya ini balasannya. Dia merasa sedikit balasan hadiah yang diterima daripada Sayyidina Rasul. Maka sejak itu Nabi katakan, saya sudah berencana gak mau terima hadiah lagi kecuali di 4 suku ini. Quraisy, Ansor, Bani Saqif, suku Daus. Karena Nabi melihat hanya 4 suku ini ketika hadiahnya diterima, dia tidak membicarakannya. Dan dia tidak menyebut-nyebutnya. Dan tidak meminta balasan atas hadiah tersebut. Karena kan ada satu Arabi ketika memberi hadiah kepada Nabi dan Nabi membalas hadiahnya, dia merasa sedikit dengan balasan tersebut. Terakhir, laqad hamamtu, demi sungguh aku berkeinginan, aku berencana anha, bahwa aku melarang dari ghilah. Ghilah tafsirannya adalah menggauli istri sedang hamil atau menyusui. Itu arti ghilah. Hatta zakartu, sehingga aku ingat, anna Ruma wa Farisa, sesungguhnya bangsa Romawi dan Persia, yasna'una dzalik, mereka melakukan hal demikian. Fala yadurru auladahum, maka tidak membahayakan ia demikian akan anak-anak mereka. Pernah dipertanyakan, apakah benar kalau seorang wanita sudah hamil tidak boleh lagi menyusui anak? Nah, ternyata pertanyaan itu terbantahkan dengan hadis yang ini. Jadi tidak ada masalah ketika seseorang wanita sedang menyusui, dalam arti nifasnya sudah habis, lalu digauli oleh suaminya, yang kemungkinan dia hamil sementara bayinya usia 1 tahun. Artinya sedang hamil, sedang menyusui. Kata Nabi, saya berencana melarangnya karena mungkin membahayakan kepada anaknya. Tapi setelah saya ingat bangsa Romawi dan Persia melakukan hal itu, ternyata nggak ada membahayakan anaknya, sehingga Nabi tidak jadi melarangnya. Nah, begitu juga secara logika, kalau sekiranya seorang suami menggauli istrinya ketika hamil, mungkin akan membuat anaknya keguguran, mungkin akan tersakiti anaknya dan sebagainya. Secara logika Nabi berpikir, kemudian Nabi katakan, saya akan larang rencana. Tapi setelah dipikir-pikir, dilihat-lihat, Romawi Persia nggak ada masalah. Akhirnya Nabi nggak jadi larang. Khair. Bukan masalah, pemahaman hadis ini bukan hanya sebatas kesimpulan hukum tidak masalah menggauli wanita yang sedang menyusui atau sedang hamil. Itu pemahamannya sudah jelas. Memang tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita pahami dari hadis ini adalah Nabi menetapkan sebuah ketetapan di dalam Islam karena melihat dari kejadian yang terjadi pada bangsa Romawi dan Persia. Maknanya, di antara dasar Nabi melarang atau tidak melarang itu melihat perkara yang sudah terjadi. Karena tidak masalah dengan Romawi dan Persia, Nabi nggak jadi larang. Kalau masalah, Nabi akan larang. Nah, kalau mereka katakan ketetapan agama, ketetapan sesuatu dalam agama semata-mata bersumber kepada Quran dan hadis, maka itu kesimpulan yang salah. Kalaulah betul, tidak mungkin hal ini Nabi sampaikan. Satu ketika di Madinah, Nabi bertanya kepada petani-petani Ansar, kenapa kalian
mengawinkan korma. Kalau Allah mau kan berbuah korma itu nggak perlu dikawinkan. Akhirnya pada saat itu sahabat tidak kawinkan kormanya. Kalau berbuah ya berbuah, kalau enggak ya enggak. Dan pada tahun itu enggak ada korma yang berbuah. Datang mereka pada Nabi SAW, ya Rasulullah, korma kami enggak berbuah gara-gara enggak dikawinkan. Apa jawaban Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Padahal perintah Nabi adalah nggak usah dikawinkan korma. Karena sahabat ya taat dengan perintah Nabi SAW. Akhirnya nggak berbuah. Dan disampaikan kepada Nabi, urusan dunia kalian yang tahu. Nah kalau sekiranya dilanggar juga oleh sahabat, apa yang Nabi katakan tadi? Penyesalan secara tidak langsung. Nabi sendiri itu menggantungkan keinginannya atau menggantungkan keinginannya melihat keputusannya kepada apa yang berlaku pada Romawi dan Persia. Tidak dikatakan itu mencontoh orang kafir. Tidak dikatakan itu budaya orang kafir. Itu kan budaya orang kafir, menggauli wanita yang hamil yang sedang menyusui. Nabi tidak mengkaitkan itu dengan bahasa budaya. Tapi Nabi mengatakan, aku rencana mau melarang, tapi karena nggak ada mudarat, ya nggak jadi salah. Makanya Nabi di sini mengajarkan kepada kita memutuskan sesuatu, mempertimbangkan mudarat atau tidak mudaratnya, bahaya atau tidak bahayanya, terlepas itu dilakukan oleh orang kafir atau bukan orang kafir. Nah, insya Allah. Ya. Kita juga dapati seorang sahabat meninggal
bilang itu mati syahid gitu. Tapi dianggap juga mati dibandingkan di sholat tadi itu gimana? Terima kasih. Syahid itu dibagi kepada dua kategori. Pertama, syahid akhirat saja. Maka syahid akhirat saja dia akan diselenggarakan seperti orang biasa yang mati dalam musibah, yang mati gempa bumi, mati karena melahirkan, mati karena sakit perut, mati tenggelam, mati dibunuh, tapi bukan dalam medan perang. Mati dibunuh karena pencuri, karena perampok, karena pembegal. Itu dianggap kategori syahid akhirat. Maksudnya dia akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang-orang syahid. Dia akan mendapatkan surga seperti surga orang mati syahid, tapi dia diselenggarakan di dunia seperti orang biasa. Sementara syahid yang tidak boleh dimandikan adalah syahid dunia akhirat. Dia cuma satu, orang yang meninggal di dalam peperangan dan meninggalnya karena perang. Nah, meninggal dalam peperangan, meninggal karena perang. Kalau dia ikut perang lalu meninggal karena sakit atau meninggal karena digigit ular dan sebagainya, atau jatuh dari kuda, maka dia tidak masuk kategori syahid dunia akhirat. Atau dia meninggal karena perang, tapi setelah perang dia luka di medan perang, kemudian dirawat, seperti Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Beliau terluka dalam perang Khandaq, kemudian dirawat beberapa hari, lalu meninggal dunia. Beliau syahid akhirat karena lukanya meninggal karena luka perang, tapi setelah perang selesai. Jadi satu-satunya yang masuk dalam hadis syahid yang tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan adalah orang yang mati karena peperangan dan di dalam peperangan. Nah, jadi sahabat yang kita ceritakan, dua orang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk berjaga-jaga, lalu ada satu orang yang sholat lalu dipanah, dan dia berlumuran dengan darah, maka sahabat itu tidak masuk kategori syahid yang tidak perlu dimandikan, yang nggak perlu dimandikan. Memang tidak apa-apa syahid karena berjaga-jaga di perbatasan. Itu juga Sayyidatina Ummi Haram yang kita kenal ketika Nabi bermimpi di rumah Sayyidatina Ummu Haram, saya melihat seolah-olah sahabat-sahabat saya duduk di atas singgah sana di atas lautan. Itu dikatakan adalah kapal-kapal perang besar untuk memerangi, dibuat untuk berperang. Maka Sayyidatina Ummu Haram katakan, ya Rasulullah, doakan saya ada di rombongan tersebut. Nah, ketika itu beliau ikut dengan suaminya dan jatuh di atas kendaraannya, patah lehernya lalu meninggal dunia. Ini dianggap syahid akhirat, bukan syahid yang tidak boleh dimandikan karena matinya bukan karena perang. Maka ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk dibuat pasukan perang lewat laut, maka karena Sayyidina Umar mengingat beberapa hadis ancaman bahaya laut, beliau tidak izinkan. Terakhir hadis ini sampai kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar katakan, saya izinkan kalau dalam pasukan itu ada wanita yang bernama Sayyidatina Ummu Haram. Kalau ada saya izinkan, kalau enggak. Ternyata memang ada Sayyidatina Ummu Haram ikut dalam perang tersebut, dan perang inilah yang diprediksi oleh Nabi yang sudah hadir dalam mimpi Nabi, yang ketika itu Sayyidatina Ummu Haram katakan, doakan saya wahai Nabi ada dalam perang tersebut. Kemudian Nabi tertidur kembali dan Nabi tersenyum dan Nabi menceritakan mimpinya. Lalu Sayyidatina Ummu Haram katakan, ya Rasulullah, saya mau ikut juga dalam perang kedua ini.
Kata Nabi, kamu sudah ikut di perang pertama. Nah, sehingga Nabi gak ada makan. Oh, ternyata bahasa Nabi, kamu sudah ikut dalam perang pertama, kamu tidak sadar akan untuk ikut dalam perang kedua. Karena Nabi tahu beliau sudah meninggal dalam perang pertama, sehingga tidak bisa ikut pada perang kedua. Itu salah satu contoh mati di dalam peperangan, tapi bukan dalam peperangan, beliau dimandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, agak melenceng dari pembahasan Ustaz. Di luar sana saya dengar banyak para kori itu dia lomba, tapi atas namakan daerah-daerah lain dan itu dibayar. Apa hukumnya para kori dan para utusan-utusan dan pengawasnya dari Departemen Agama sedang mengetahui hal itu? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab yang kita baca kemarin, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis tersebut, bacalah oleh kalian akan Al-Quran dan janganlah kamu makan dari Al-Quran. Janganlah kamu makan dari Al-Quran. Nanti akan ada satu kaum yang mereka mencari makan dengan Al-Quran. Maka terjadi khilafiyah di dalam permasalahan, bolehkah mengambil upah di dalam pembelajaran Al-Quran. Ini belum kita masuk dalam bab perlombaan Al-Quran, tapi pertanyaannya, bolehkah mengambil upah dalam pembelajaran Al-Quran? Sebagian ulama katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada sebuah hadis mengatakan seorang Ansor datang kepada Nabi, salah seorang sahabat datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan hadiah dari seseorang yang saya ajari Al-Quran, yaitu busur panah. Busur panah ini bukan hadiah yang berkaitan dengan kesenangan, tapi busur panah adalah hadiah yang identik dengan jihad. Karena sahabat menerima busur panah bukan untuk lomba memanah, walaupun lomba memanah hukumnya disunahkan, tapi identik dengan benda ini akan dibawa mendukung perjuangan dia dalam berjihad. Lalu Nabi bersabda, kalau kamu mau menerima mengalungkan busur panah di neraka, maka terimalah. Maka sebagian ulama katakan tidak boleh menerima upah dalam pendidikan Quran. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, juga ada dalilnya. Nah, dalam hal seperti ini sudah ada khilafiyah. Apalagi kalau sampai dia belajar Quran untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan keuangan dan sebagainya.
maka ulama mengatakan haram hukumnya. Lalu apakah dengan fatwa tersebut bisa kita katakan MTQ haram? Belum tentu. Memang mencari makan dengan Quran hukumnya haram, tapi tidaklah identik MTQ jadi haram. Kalau sekiranya dengan MTQ diadakan dan ini akan menyebabkan termotivasi orang-orang yang tidak belajar Quran untuk menghafal Quran, maka hukumnya tidak ada masalah, karena tujuannya memotivasi. Oleh sebab itu, MTQ bagi orang-orang yang belajar umum itu silakan saja. SMP, SMA, SD. Karena kalau ikut MTQ dia akan bersemangat baca Quran. Tapi kalau pondok itu sudah menghafal Quran lalu diikutkan ke MTQ, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak perlu lagi motivasi. Karena alasan dibolehkannya MTQ adalah karena itu memotivasi untuk belajar Quran. Sementara orang-orang yang memang niatnya menghafal Quran itu nggak perlu dimotivasi lagi. Karena dia memang sudah berada dalam keadaan menghafal Quran. Maka kita katakan santri pondok pesantren tahfiz, khusus untuk darul hijrah haram hukumnya. Kalau kita katakan khusus nanti terjadi lagi permasalahan. Yang memang secara umum, Nabi melarang mencari makan dengan Al-Quran. Yang kedua, sekarang apa tujuannya dari MTQ? Mereka katakan adalah untuk memotivasi belajar. Oke, objeknya adalah orang-orang yang tidak belajar Quran. Belajar SMP, dia semangat hafal Quran, MTQ. SMA, semangat hafal Quran, MTQ. Gak ada masalah. Kalau tujuannya motivasi, artinya Anda harus mengambil dari warga sendiri, bukan dari warga lain. Yang terjadi adalah ketika ada seseorang menang juara satu perwakilan kecamatan Lubuk Kilangan, besok akan disewa oleh Lubuk Begalung, kemudian disewa oleh Padang Utara, Padang Selatan, habis semua kecamatan di Kota Padang ini, dia naik sebagai perwakilan Kota Padang. Menang dia perwakilan Kota Padang akan diambil oleh Kota Periangan, diambil oleh Kota Solo, seluruh kota dan provinsi dan kabupaten dia sudah wakili, dia akan naik sebagai perwakilan Sumatera Barat. Ketika dia menang sebagai juara satu Sumatera Barat, akan dicatat oleh provinsi lain dan provinsi lain. Itu yang terjadi selama ini. Kalau aturannya memang boleh, mengambil dari wilayah lain, halal saja. Kenapa? Karena mereka mengikuti perlombaan sesuai aturan. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan, berarti mereka telah mengkhianati sebuah aturan, hukumnya haram. Bagi orang itu sendiri yang berniat menghafal Al-Quran, bisa mewakili wilayah-wilayah lain untuk mengumpulkan rupiah dan sebagainya, ini yang dikatakan dilarang memakan dengan Al-Quran, dilarang mencari makan dengan Al-Quran. Jadi kesimpulannya nggak ada. Kenapa? Karena hukum berlaku sesuai dengan kondisi masing-masing dan aturan yang masing-masing. Insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah menjaga. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.